kalau peraturan apapun, peraturan menteri, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor, terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, tambang-tambang ilegal, terlalu banyak penyelundupan. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi. Ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun. IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali. Yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak akan teruskan. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa. Pejabat-pejabat pemerintah, terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara harus menjaga uang rakyat untuk kepentingan rakyat, saudara-saudara sekalian, itu saya ingin tekankan masalah ini. Kita ingin Indonesia Incorporated, tapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia, dari semua tingkatan, bahu-membahu, mari kita meraih kemakmuran bersama. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus Gelombang keprihatinan netizen internasional terhadap pemerintahan Kabinet Merah Putih, citra kepemimpinan Prabowo Subianto yang dikenal tegas dan bijaksana menjadi harapan besar rakyat anak bangsa Indonesia, untuk mengembalikan kesejahteraan ekonomi dan kestabilitas nasional yang utuh. Bogor, Jawa Barat, tanggal 13 Maret tahun 2026, gelombang perhatian publik ini tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari berbagai netizen di kawasan Asia Tenggara hingga mancanegara yang menyatakan keprihatinan terhadap dinamika dan kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat luas, sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki wibawa kuat, ketegasan dalam bersikap, serta dikenal memiliki karakter yang santun, rendah hati, dan bijaksana. Citra tersebut telah lama melekat di mata publik dan menjadi salah satu alasan utama bagi rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya dalam proses demokrasi yang berlangsung secara sah. Rakyat Indonesia melalui mekanisme pemilihan umum telah memberikan mandat yang besar kepada Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa dan negara ini. Mandat tersebut tidak hanya sekadar simbol kekuasaan, tetapi merupakan amanah besar yang diharapkan mampu membawa perubahan, keadilan, serta perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini berharap kepada kehadiran negara. Namun demikian, berbagai perbincangan yang berkembang di ruang publik, media sosial, serta berbagai forum diskusi masyarakat menunjukkan adanya gelombang kekecewaan yang mulai muncul dari sebagian kalangan masyarakat. Kekecewaan tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada sosok Presiden Prabowo Subianto secara pribadi,
melainkan lebih kepada kinerja sejumlah pihak yang berada di dalam lingkaran pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dinilai belum mampu memenuhi harapan rakyat secara maksimal. Netizen dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara hingga mancanegara turut menyoroti perkembangan situasi tersebut. Mereka menilai bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar seharusnya mampu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang kuat, transparan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Berbagai komentar yang beredar di ruang digital memperlihatkan adanya pandangan bahwa sebagian oknum yang berada di dalam struktur pemerintahan justru dinilai tidak mencerminkan semangat perjuangan rakyat. Bahkan, dalam berbagai diskusi publik, muncul penilaian bahwa tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh oknum tertentu di dalam pemerintahan berpotensi mencederai kepercayaan rakyat yang telah diberikan melalui proses demokrasi. Hal tersebut kemudian memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada pemerintah seolah-olah tidak sepenuhnya dijalankan dengan amanah oleh sebagian pihak yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Narasi ini berkembang luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik yang semakin hari semakin meluas. Keprihatinan tersebut tidak hanya datang dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga dari berbagai netizen, pengamat, serta komunitas digital yang terus mengikuti perkembangan situasi di Indonesia. Mereka berharap agar pemerintah dapat segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja internal pemerintahan, sehingga berbagai persoalan yang menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dapat segera ditangani dengan baik. Dalam berbagai pandangan yang berkembang, masyarakat tetap menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat mengambil langkah tegas dalam melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintahan. Kepemimpinan yang kuat, transparan, serta berpihak kepada rakyat menjadi harapan utama yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Rakyat Indonesia pada dasarnya tidak menginginkan konflik berkepanjangan ataupun polemik yang terus berlarut-larut. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah hadirnya pemerintahan yang mampu bekerja secara nyata, memberikan keadilan, serta melindungi kepentingan rakyat sebagaimana amanah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dalam situasi seperti ini, banyak pihak menilai bahwa momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Langkah-langkah tegas, transparansi kebijakan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas diyakini dapat menjadi kunci dalam mengembalikan kepercayaan publik. Pada akhirnya, suara rakyat merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi. Harapan masyarakat adalah agar seluruh jajaran pemerintahan mampu menyadari bahwa kekuasaan yang mereka jalankan pada hakikat adalah amanah yang berasal dari rakyat dan harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, berbagai suara yang muncul dari masyarakat APH bersih serta netizen di Asia Tenggara hingga mancanegara serta dari tersebut, pada dasarnya merupakan bentuk perhatian sekaligus harapan agar Indonesia tetap berjalan pada jalur demokrasi yang sehat, pemerintahan yang bersih, serta kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Berbagai pemberitaan Bapak Sofyan Jim Mamesa, pemilik lahan seluas kurang lebih 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai mantan wakil koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989 se-Jawa Barat, serta figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas sosial dan kebangsaan. Dalam berbagai pernyataan, Bapak Sofyan Jim Mamesa juga dikenal sebagai pelopor garda terdepan sang pemegang kunci kontak Pandora pengurai fakta benang merah sekaligus korban langsung dari kebiadaban dan praktik PT Summarecon Tbk dan MCIKJA yang telah merugikan pemilik tanah dan petani penggarap. Beliau juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai penegak keadilan yang terus-menerus tanpa henti tanpa lelah beliau tegakkan dengan maju tak gentar. Beliau mengungkapkan semua bukan hanya kepentingan semata melainkan demi kepentingan masyarakat khususnya para korban demi mendapatkan keadilan. Beliau juga sebagai pemegang kunci kontak Pandora di mana semua rekam jejak kejahatan owner PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor yaitu Sucipto Nagaria beserta anak-anaknya Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria, semua bukti kejahatan mereka ada di tangan narasumber. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Sofyan Jimmy Mamesa melalui media sosial, jaringan media alternatif, serta berbagai pemberitaan publik terus menjadi perhatian masyarakat. Beliau berulang kali menegaskan bahwa berbagai fakta yang dimilikinya menjadi kunci dalam mengurai berbagai persoalan yang selama ini dinilai masih belum terselesaikan secara tuntas. Dalam konteks tersebut, sebagian masyarakat bahkan mendesak agar dilakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang telah disampaikan kepada publik. Mereka berharap agar aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait dapat turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap berbagai bukti, dokumen,
serta informasi yang selama ini disebut-sebut telah disampaikan oleh narasumber dan dari berbagai pihak, termasuk para korban petani penggarap dan korban APKMBA. Di sisi lain, publik juga menilai bahwa keterbukaan informasi serta proses hukum yang adil dan transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Oleh karena itu, perhatian masyarakat terhadap berbagai pernyataan dan pemberitaan Bapak Sofyan Jimmy Mamesa hingga saat ini masih terus berlangsung. Banyak pihak yang menilai bahwa kasus yang berkaitan dengan konflik lahan, penipuan, serta berbagai persoalan lain yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Pada akhirnya, masyarakat berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai polemik tersebut dapat membuka diri terhadap proses hukum yang transparan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap dan keadilan bagi semua pihak dapat benar-benar terwujud. Selain itu, terdapat pula berbagai pernyataan yang berkembang di tengah masyarakat serta informasi yang beredar dari berbagai sumber, termasuk dari kalangan intelijen dan para korban yang selama ini terus-menerus melakukan aksi demonstrasi di depan kantor perusahaan yang dikaitkan dengan persoalan tersebut. Aksi demonstrasi tersebut diketahui berlangsung di depan kantor perusahaan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Dalam berbagai kesempatan, para korban bersama elemen masyarakat terus menyuarakan tuntutan mereka dengan harapan agar pihak perusahaan bersedia memberikan klarifikasi serta penjelasan secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik. Kegiatan aksi tersebut juga mendapat perhatian dari berbagai media nasional yang hadir secara langsung untuk melakukan peliputan di lokasi. Sejumlah wartawan dari berbagai jaringan televisi nasional terlihat berada di lokasi untuk meliput jalannya aksi serta mencoba memperoleh keterangan dari pihak perusahaan. Di antara media yang disebut hadir dan melakukan peliputan antara lain adalah Kompas TV, Metro TV, iNews, serta TIFN, bersama sejumlah media lainnya. Para wartawan yang hadir di lokasi tidak hanya melakukan peliputan terhadap jalannya aksi demonstrasi, namun juga berupaya meminta klarifikasi secara langsung dari pihak manajemen perusahaan terkait berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik. Berbagai pertanyaan pun disampaikan oleh tim media kepada pihak perusahaan mengenai polemik yang berkembang, termasuk berbagai tudingan serta keluhan masyarakat yang selama ini telah beredar luas di ruang publik. Namun demikian, menurut keterangan yang disampaikan oleh sejumlah peserta aksi serta wartawan yang berada di lokasi, tidak ada satupun dari jajaran direksi ataupun perwakilan resmi dari perusahaan yang keluar untuk menemui para demonstran maupun memberikan keterangan kepada media. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan wartawan maupun masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Salah satu hal yang juga menjadi perhatian para wartawan adalah mengenai penutupan akses jalan yang menurut keterangan masyarakat digunakan sebagai jalur aktivitas warga sehari-hari. Penutupan akses tersebut menjadi salah satu isu yang dipertanyakan oleh para jurnalis kepada pihak perusahaan. Para wartawan yang hadir di lokasi kemudian mempertanyakan alasan mengapa akses jalan yang selama ini digunakan oleh masyarakat harus ditutup, serta apakah kebijakan tersebut memiliki dasar hukum atau kebijakan resmi yang dapat dijelaskan kepada publik. Namun hingga saat itu, tidak ada jawaban ataupun penjelasan resmi yang diberikan oleh pihak direksi maupun perwakilan perusahaan mengenai persoalan tersebut. Situasi tersebut kemudian menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait dengan transparansi informasi dari pihak perusahaan terhadap publik. Banyak pihak menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini agar berbagai persoalan yang berkembang tidak semakin menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat, para korban, serta berbagai elemen publik yang mengikuti perkembangan kasus ini berharap agar pihak perusahaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Transparansi dan komunikasi yang baik dinilai menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan serta menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang di ruang publik. Seluruh petani penggarap dari 4 desa, yakni Desa Nagrak, Cibanon, Pasir Angin, dan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan langkah terlatih dan hati yang penuh luka, mendatangi tim gabungan media Pers Indonesia Bersatu, khususnya di wilayah Bogor. Kedatangan mereka bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk menyuarakan jeritan hati yang telah dipendam selama puluhan tahun akibat ketidakadilan, penindasan, dan pengabaian hak-hak rakyat kecil. Para petani menyampaikan bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah peristiwa sesaat, melainkan akumulasi kejahatan struktural yang bersumber dari kekuatan korporasi besar, yang mereka sebut berasal dari kepentingan global melalui PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan, warisan leluhur,
dan sandaran hidup anak cucu, secara perlahan namun pasti dirampas, dikuasai, dan dialihfungsikan tanpa penyelesaian yang adil dan bermartabat. Di tengah keputusasaan rakyat, para petani meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya yang terzalimi. Dan Allah telah mengutus Bapak Sofyan Jim Mamesa, pemilik sah tanah seluas kurang lebih 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, sebagai sosok patriotik yang memegang kunci Pandora, pengurai fakta, benang merah, dan tabir kebenaran sekaligus korban kebiadaban yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Bapak Sofyan Jim Mamesa tidak hanya dipandang sebagai narasumber utama, tetapi juga beliau sebagai korban langsung, saksi hidup, sekaligus garda terdepan perjuangan rakyat. Beliau juga adalah publik figur patriotik nasionalisme, pelopor keberanian, dan simbol perlawanan demi tegaknya keadilan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Perjuangan yang dilakukan beliau bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi membuka kebenaran yang selama ini dikubur oleh kekuatan modal dan kekuasaan, namun kenyataan pahit harus diakui, puluhan tahun berlalu, keadilan tak kunjung hadir. Kami, seluruh warga dari 4 desa Nagrak, Cibanon, Pasir Angin, dan Gunung Gelis, menyatakan dengan tegas bahwa kami sudah geram. Geram terhadap penindasan yang terus berlangsung. Geram terhadap sikap abai dan bungkamnya PT Summarecon Tbk MCIKJA. Geram terhadap lambannya negara dalam melindungi rakyatnya sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika Bapak Sofyan Jim Mamesa yang telah berjuang secara terbuka, konstitusional, dan konsisten, justru terlihat bahwa pemerintah seakan tidak mampu atau tidak berani menaklukkan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah rakyat, ada apa sebenarnya? Mengapa negara terkesan kalah di hadapan korporasi? Di mana kehadiran negara saat rakyatnya diinjak-injak? Kami menilai situasi ini bukan lagi persoalan sengketa biasa, melainkan indikasi darurat keadilan dan krisis kedaulatan hukum. Jika korporasi dapat berdiri lebih tinggi dari negara, jika suara petani tidak didengar, dan jika kebenaran dapat dibungkam oleh kekuatan modal, maka yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan keadilan di negeri ini. Dalam perjuangan ini, kami secara bulat dan sadar memberikan mandat penuh kepada Bapak Sofyan Jim Mamesa, karena beliau adalah sosok otak bersih, konsisten, dan tanpa kepentingan selain keadilan rakyat. Beliau telah lama berjuang, membuka fakta, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan keberanian dan ketulusan, meskipun harus menghadapi tekanan yang besar. Kami menegaskan bahwa seluruh langkah perjuangan rakyat akan ditempuh secara damai, terbuka, dan konstitusional. Namun kami juga mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Jika negara terus abai, jika penyelesaian terus ditunda, dan jika reritan para korban MBA serta petani dan para korban lainnya terus diabaikan, maka gelombang kekecewaan dan perlawanan rakyat akan semakin besar dan meluas. Jangan salahkan rakyat jika terjadi anarkis dan demo besar-besaran, bahkan rakyat yang akan langsung menangkap para oner-oner PT Summarecon Tbk MCIKJA termasuk Sucipto Nagaria. Salah satu contoh yang sudah sangat jelas dan nyata A1, adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA, khususnya proyek-proyeknya di wilayah Bogor melalui berbagai entitas yang terafiliasi, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan ternama, memiliki citra besar, kualitas tinggi, serta telah banyak menerima penghargaan. Namun justru penghargaan dan reputasi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi pelanggaran hak rakyat, di lapangan. Justru PT Summarecon Tbk MCIKJA ini malah memiskinkan rakyat, dengan cara melakukan perampasan tanah, memanipulasi data, diskriminasi dan memecah belah bangsa dengan cara melakukan alibi-alibi 378 KUHP. Serta mengkhianati negara dengan cara melakukan money laundry, membuat kudeta dan membuat sarah, PT Summarecon Tbk MCIKJA yang telah melakukan intimidasi, intervensi, dan kriminalisasi terhadap rakyat yang mempertahankan haknya. Kondisi ini diperparah oleh keterlibatan oknum-oknum aparat kepolisian dan TNI dan birokrasi di berbagai institusi Pemda-Dispemda, hingga aparat penegak hukum, yang telah menyalahgunakan Tolong dijauhkan, tolong dijauhkan. Ada yang berada. Tolong dijauhkan. Mereka juga telah memanipulasi data dan dokumen pertanahan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Masyarakat melihat adanya pola kerja yang rapi, terorganisir, dan melibatkan jaringan kepentingan luas. Hal ini harus diusut tuntas, karena pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan administrasi pertanahan adalah kejahatan serius yang merampas hak konstitusional rakyat. Terkait hal tersebut, kami menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih.
Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh aparat penegak hukum untuk berdiri di atas kepentingan rakyat dan konstitusi, bukan memberi kesan melindungi kekuatan modal atau jaringan kepentingan di dalam birokrasi. Keadilan sejati hanya lahir ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami menolak segala bentuk otonomi semu, praktik, negara dalam negara, dan jaringan kepentingan tertutup yang mengabaikan kedaulatan rakyat. Tidak boleh ada wilayah kebal hukum, baik di pusat maupun di daerah, termasuk di seluruh cabang dan unit usaha perusahaan manapun. PT Summarecon Tbk juga telah melakukan konspirasi busuk terhadap rakyat di mana owner yaitu Herman Nagaria dan Marina Budiman telah terlibat dalam kasus prostitusi online perjualbelikan manusia. Sudah jelas ini adalah melanggar aturan undang-undang. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya nasabah dan calon pembeli rumah di PT Summarecon Tbk MCI KJA, agar bersikap cermat, kritis, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan transaksi pembelian properti, dan setiap calon pembeli berhak mengetahui secara jelas dan transparan seluruh perizinan, legalitas lahan, status administrasi, serta dokumen pendukung proyek yang ditawarkan. Informasi tersebut wajib dibuka secara jujur dan lengkap oleh pihak pengembang sebelum adanya transaksi apapun. Kami menegaskan bahwa keputusan membeli properti seharusnya diambil setelah seluruh izin dan aspek hukum dipastikan jelas, sah, dan tidak bermasalah, guna menghindari potensi kerugian di kemudian hari. Masyarakat tidak boleh dirugikan oleh informasi yang tidak utuh atau tertutup. Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan edukasi publik, agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena ketidakjelasan administrasi dan sengketa hukum di masa depan, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap praktik bermasalah di sektor properti semakin menguat. Berbagai pemberitaan, investigasi media, dan kesaksian korban telah membentuk persepsi luas di tengah masyarakat mengenai adanya indikasi pelanggaran hukum dan etika yang berkaitan dengan jaringan perusahaan properti tertentu. Di tengah sorotan tersebut, PT Summarecon Tbk MCI KJA sebagai induk korporasi yang telah melakukan kejahatan kebiadaban dan keterkaitan dengan sejumlah proyek properti yang legalitasnya dipertanyakan oleh masyarakat. Narasi ini tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi telah menjadi perhatian luas di tingkat nasional, bahkan diketahui oleh publik internasional melalui pemberitaan digital. Pemberitaan ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dan laporan puluhan dari warga, dan diuraikan secara sistematis oleh narasumber yaitu Bapak Sofyan Jimmy Mamesa. Pemberitaan ini terus-menerus sejak tahun 2021 hingga saat ini. Informasi tersebut tersebar luas melalui berbagai kanal, mulai dari media online, media cetak, tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Instagram, tegakkan keadilan untuk petani televisi swasta. Dalam berbagai forum publik, masyarakat juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem konstitusi yang jelas, sehingga setiap persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat, konflik lahan, maupun pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, adil, dan terbuka. Oleh sebab itu, masyarakat berharap agar semua pihak yang terlibat dalam polemik ini, termasuk pihak perusahaan, dapat memberikan klarifikasi secara terbuka serta bersedia mengikuti proses hukum yang berlaku apabila memang terdapat persoalan yang perlu diselesaikan secara hukum. Harapan tersebut disampaikan dengan tujuan agar kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap secara objektif dan masyarakat dapat memperoleh kejelasan serta keadilan yang selama ini mereka harapkan. Jika PT Summarecon Tbk MCI KJA tidak membuat negara baru, mungkin tidak akan ada perampasan, penindasan, perampokan, tapi justru PT Summarecon Tbk MCI KJA telah membuat negara baru dengan melakukan berbagai tindak kejahatan dengan cara merampas, merampok, menindas, mengkriminasi, memanipulasi, serta memiskinkan rakyat. Karena sebagaimana salah satu contoh seperti turis yang sedang berwisata ke salah satu wisata binatang di mana terdapat salah satu hewan yaitu monyet, di mana monyet itu datang menghampiri turis itu. Lalu dengan agresif monyet tersebut menghampiri dan mengambil semua makanan serta mengambil handphone semua yang dipegang oleh turis tersebut. Setelah itu monyet tersebut melarikan diri, tapi itulah perlakuan monyet tersebut kepada turis yang membuat turis tersebut menjadi garam. Seperti itulah perumpamaan PT Summarecon Tbk MCI KJA, seperti monyet-monyet itulah yang telah rakus mengambil hak dan merampas tanpa pandang bulu, entah itu pejabat atau rakyatnya sendiri yang telah mereka rampas dan rampok tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. PT Summarecon Tbk MCI KJA sudah jelas seperti monyet itu, entah itu pejabat, orang pintar atau orang hebat, monyet itu tetap mengambil semua barang bahkan mencakar dengan agresif. Begitupun dengan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dalam berbagai pernyataan yang berkembang di
Tengah masyarakat serta para korban yang selama ini menyuarakan aspirasi mereka, muncul pula tudingan serius terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai praktik yang dinilai merugikan masyarakat luas. Sejumlah korban dan elemen masyarakat menyatakan bahwa berbagai tindakan yang mereka rasakan selama ini mencerminkan adanya dugaan praktik perampasan hak, penindasan terhadap masyarakat, serta berbagai bentuk manipulasi aturan yang menurut mereka telah merugikan rakyat kecil. Para korban juga menyampaikan dugaan bahwa terdapat praktik-praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh, yang menurut mereka dapat memengaruhi jalannya proses hukum maupun kebijakan yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Narasi tersebut berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk kritik terhadap kondisi yang mereka anggap tidak mencerminkan prinsip keadilan. Selain itu, muncul pula tudingan dari sebagian korban mengenai praktik pencucian uang serta penggunaan dana yang menurut mereka berasal dari hasil aktivitas yang merugikan masyarakat. Tuduhan tersebut semakin menguat seiring dengan berkembangnya pembahasan mengenai dugaan penipuan melalui skema yang disebut-sebut berkaitan dengan aplikasi MBA, yang dalam berbagai narasi publik disebut menggunakan pola yang menyerupai Ponzi Scheme. Dalam pandangan para korban, skema tersebut telah menarik dana dari masyarakat dengan berbagai janji keuntungan yang besar, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya menaruh harapan dan kepercayaan pada sistem tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang mengaku mengalami kerugian besar akibat runtuhnya sistem tersebut. Para korban bahkan menyampaikan bahwa apabila dugaan tersebut benar terbukti secara hukum, maka dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk membangun berbagai fasilitas mewah yang menurut mereka tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh para korban. Narasi tersebut kemudian memunculkan kemarahan serta kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat yang merasa telah dirugikan. Mereka menilai bahwa kerja keras rakyat seharusnya tidak dijadikan sebagai objek eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan. Indonesia saat ini sedang menghadapi salah satu tragedi sosial dan ekonomi terbesar yang menimpa rakyat, yaitu kasus dugaan penipuan dan kejahatan sistematis melalui aplikasi ilegal MBA yang telah menimbulkan korban dalam jumlah sangat besar. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar di publik, kesaksian para korban, serta bukti-bukti berupa tangkapan layar, transaksi, dan berbagai dokumentasi lain yang tersebar di media sosial, jumlah korban disebut mencapai puluhan juta orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Korban tidak hanya berasal dari masyarakat umum, namun juga mencakup petani penggarap di berbagai wilayah, khususnya di 18 cabang wilayah Jabodetabek, para nasabah, hingga masyarakat kecil yang menggantungkan harapan ekonominya pada sistem yang ternyata diduga merupakan skema penipuan terstruktur. Situasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2026 berbagai peringatan, laporan, serta upaya penyampaian aspirasi kepada pihak berwenang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat. Sofyan Jimmy Mamesah yang secara konsisten menyuarakan keprihatinan dan perjuangan atas hak-hak para korban, namun hingga saat ini, publik masih mempertanyakan mengapa penyelesaian konkret belum juga terlihat secara jelas. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai keseriusan penanganan kasus ini serta perlindungan terhadap rakyat yang menjadi korban. Di tengah situasi tersebut, masyarakat juga dihimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi yang beredar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Berbagai narasi yang menyebutkan adanya penyelesaian atau komunikasi tertentu dengan pihak pemerintah perlu diverifikasi secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat serta para korban yang terdampak oleh persoalan ini terus mendesak agar aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap berbagai dugaan yang berkembang di ruang publik. Mereka berharap agar proses hukum dapat berjalan secara transparan dan objektif sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pada akhirnya, masyarakat berharap agar negara hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan rakyat dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Negara wajib hadir dan bertindak tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan operasional PT Summarecon Tbk di Bumi Pertiwi Indonesia Merah Putih. Kami juga meminta kepada aparatur negara dan pemerintah agar PT Summarecon Tbk MCIKJA segera ditindak tegas. Hukum harus tetap menengah ke bawah dan ke atas di mana hukum tidak berlaku kepada korporasi bermodal, jelas kepada pemerintah dan aparatur negara untuk tidak menutup mata dan telinga. Jika pemerintah dan aparatur negara tutup mata dan tutup telinga sudah jelas ini ada oknum dari kepemerintahan yang ingin menggulingkan kedudukan kepresidenan,
karena sejak kepresidenan ke-7 hingga saat ini telah terbukti ada oknum yang ingin menggulingkan kepresidenan ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tetapi rakyat akan tetap optimis terus-menerus memberikan kepercayaan penuh kami kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami juga akan konsisten dan memantau aparatur negara sejauh mana belusukan dan cinta akan rakyat Indonesia. Sekali lagi, rakyat tidak butuh pejabat yang hanya konten-konten dan tidak butuh lagi partai-partai yang hanya memikirkan pribadi. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang paling disegani, paling dihormati, dikagumi di mana tradisi dan undang-undang di dalam isi butir-butir Pancasila. Oleh sebab itu seluruh APH bersih, tim media pers Indonesia bersatu dan seluruh rakyat Indonesia termasuk petani, nasabah kontraktor bersyukur, di mana Bapak Sofyan Djim Mamesa telah berjuang selama 11 tahun untuk rakyat bangsa Indonesia, mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat NKRI Merah Putih, di bumi pertiwi tidak pernah mencoreng nama baik bangsa dan negara. Mari kita bersatu saling berpegangan tangan bersihkan kejahatan PT-PT dan sarangnya yang telah mengkhianati rakyat dan bangsa. Jadikanlah NKRI sebagai landasan keadilan. Hukum harus tegakkan, keadilan harus ditegakkan sebab kemerdekaan Indonesia saat ini adalah berkat ditegakkannya keadilan. Terapkanlah anak cucu agar NKRI menjadi landasan. Sekali lagi tangkap oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan mengkhianati bangsa dan negara, dan semoga Bapak Presiden RI Prabowo Subianto mendengar suara hati rakyat. Dengan konsisten kami berpegang kepercayaan kepada Bapak Presiden RI ke-8. Salam hormat Bapak Presiden NKRI harga mati. Rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati, Indonesia Merah Putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa hubungi langsung ke Menko Polhukam atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Raka Buming Raka, di nomor pelayanan pengaduan, nomor 081117042207 dan WA nomor 089750282333. Data aktual dan A1 dari berbagai sumber penelusuran wartawan Indonesia Bersatu mengatakan bahwa pihak Summarecon lebih takut dan segan kepada Bapak Sofyan Djim Mamesa dibanding kepada pemerintah, karena Pak Sofyan Djim Mamesa secara langsung didukung oleh para masyarakat dan para korban mafia tanah dan korban penipuan MBA. Dari mulai pemberitaan yang dimuat oleh Pak Sofyan Djim Mamesa tahun 2021 sampai sekarang memunculkan simpatik dan empatik dari seluruh masyarakat Indonesia, dan secara tidak langsung Pak Sofyan Djim Mamesa didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi mafia tanah yang selama ini banyak merugikan rakyat Indonesia. Dan seluruh masyarakat korban MBA sebanyak 120 juta meminta dan mendukung Bapak Sofyan Djim Mamesa untuk segera melakukan konferensi pers di depan publik di Jantung Merah Putih membongkar kebusukan para penipu, para mafia tanah yang sudah jelas merugikan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Kalau ada yang marah mendengar ini, berarti saya bicara ke sasaran yang tepat. Negara ini bukan ladang jarahan. Anggaran bukan untuk diperdagangkan. Siapapun yang mencuri, kami kejar, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Saya tidak akan lembut pada kejahatan. Uang negara harus kembali ke sekolah, ke rumah sakit, ke dapur rakyat. Jika kamu ingin ikut mendukung kebijakan saya, follow akun ini dan bagikan video. Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Djim Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.